Good gamers, ketemu lagi sama aku Janice Ang. Dan kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Aku kasih dulu ya clue-nya. Dia ini seorang caster wanita yang pastinya sering banget mengisi turnamen-turnamen e-sport di Indonesia. Kira-kira siapa? Penasaran ya? Tapi sebelum kita ketemu sama dia, ada berita-berita terupdate seputar dunia e-sport yang harus banget kalian simak. Kira-kira apa aja? Ini dia. Penggemar Mobile Legends pasti banyak banget yang penasaran dengan heroes terbaru di tahun 2020. Ini dia, list 3 upcoming heroes Mobile Legends. Low E. Low E adalah hero mage dengan kekuatan andalannya Yin dan Yang. Hero berpenampilan elegan ini dilengkapi dengan 4 skill. Salah satunya, Diversion alias skill teleportasi. Selain itu, Low E juga dinilai dengan kemampuan crowd control dan memiliki burst damage yang tinggi loh. Selanjutnya, Bella atau lebih dikenal Shadow Ranger. Berpenampilan layaknya assassin bertudung hitam dan dilengkapi dengan pedang. Ia dilengkapi dengan 3 skill, salah satunya yaitu skill ultimate yang mampu memberikan damage dengan menguras HP setiap hero. Yang ketiga, Desert Fighter. Sesuai dengan julukannya, hero ini berpenampilan dengan nuansa Timur Tengah. Ia dilengkapi dengan skill unik, salah satunya yaitu skill untuk menyembuhkan diri sendiri. Ia juga memiliki skill ulti, di mana dia bisa membuat musuh tidak bergerak jika terkena lingkaran ultinya. Gimana Good Gamers? Tertarikkah untuk purchase 3 heroes tersebut? Oke Good Gamers, ini dia yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol hari ini. Ada Veronica Fortuna. Halo Vero. Halo. Good Gamer pasti udah familiar ya sama wajah ataupun suara dari Veronica, atau biasa lebih beken dipanggilnya Vela Jave ya. Oke. Nah kalau Vela ini biasa kan sering banget mengisi turnamen-turnamen, event game, biasa sebagai caster. Dan hari ini pastinya banyak banget yang bakal kita obrolin bareng kamu. Banyak banget yang mau diobrolin. Tapi kalau sekarang mungkin kita bakal ngobrolin satu topik yang menurut aku penting banget sih buat diangkat saat ini. Beberapa waktu lalu kamu juga sempat mengalami kejadian yang kurang mengenakan, yaitu menjadi korban cyberbullying. Nah, di situ itu sempat mengejutkan kita semua, termasuk aku. Karena aku sama ini lihat kamu very ceria orangnya, kayak kalau di event happy-happy aja, and then suddenly kamu hapus social media kamu. And then you start voicing your opinion very strongly about cyberbullying. Kalau boleh tahu sebenarnya ceritanya tuh gimana sih? What happened? Sebenarnya kan kalau kita lihat ya keseluruhannya sebenarnya aja ya. Ini sebenarnya udah sering banget terjadi. Cuman aku selalu kayak mencoba untuk menelan semuanya. Karena menurut aku masih banyak di luar sana yang memang mungkin masih belum bisa bijak dalam menggunakan sosial media, atau memang di luar sana memang nggak dijaga sama orang tuanya gitu. Dan ketika itu terjadi sama aku gitu kan, mungkin memang pertamanya kita yang ngerasa oke, sabar, tapi ketika 1, 2, 10, 100, 1000 gitu, Setiap hari lagi ya, sabar ya. Dan tingkat batasan orang itu ada batasnya. Mungkin kalau kita live-nya di platform tertentu gitu kan, kita bisa yang kita nggak usah baca komen di platform tersebut atau kayak gimana gitu kan. Tapi ketika kita sudah masuk ke ranah pribadi kita, entah itu sosial media kita dan bahkan sampai DM kita, itu udah yang kayak ranah yang terlalu jauh kalau mereka cuma pengen iseng doang. Cuma di industri yang kita paling dekat sekarang di e-sport itu banyak banget sebenarnya yang kena cyberbullying. Dan Betul. As a woman, kita berdua sama-sama wanita kan yang berkecimpung di industri ini. Perasa nggak sih ada diskriminasi tertentu terhadap wanita di industri e-sport? Pernah nggak sih kamu merasa jadi korban diskriminasi karena kamu ada wanita gitu di sini? Kalau pernah atau enggak, ya. Tapi apakah masih berlangsung? Untuk di professional scene menurut aku udah nggak berlangsung seperti itu lagi. Karena banyak yang bilang perempuan jauh lebih atraktif dibandingkan laki-laki. Padahal nggak selalu begitu. Kita tahu sendiri kenyataannya ya kan. Nah, jadi mereka lebih berpikir, ya udah sekarang lebih banyak menerjunkan perempuan di bidang e-sport dibandingkan dengan laki-laki. Dan karena hal tersebut, menurut aku,
terciptalah satu beauty standards yang emang harus ada. Kalau nggak ada, tempatnya bakal apa ya? Bukan jadi bukan diskriminasi gender lagi gitu. Jadi kan malah menjadi ke cyberbullying gitu, body shaming. Ya, body shaming juga ya. Iya itu. Jadinya aku boleh bilang ada beberapa yang sampai aku sedih banget, aku nggak main di e-sport lagi karena aku udah capek ngelewatin tes, udah ngerasa udah cocok sama skillnya, tapi karena penampilannya ada yang jauh lebih cantik, dia di replace. Ada yang seperti itu. Ada yang ketika mau requirement listnya aja ya, di requirement mereka udah menuliskan berpenampilan menarik, kirim foto terlebih dahulu, baru kirim win rate match. Jadi kayak, orang yang bakal bilang, jadi caster kan udah pasti banyak yang kayak gitu. Banyak yang semakin tinggi pohon angin semakin kencang berembus. Gimana sih bahasanya? Aku jadi nggak bisa itu. Semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Ya itu ya semakin kencang anginnya kalau nggak salah ya. Iya, mereka pasti bakal ngomong kayak gitu. Padahal kita nggak bisa bilang itu diperbolehkan. Jangan memperbolehkan apa yang salah. Jangan menormalkan sesuatu yang salah, gitu kan? Iya, dari tadi. Just because everyone is doing it doesn't mean it is right gitu kan? Kalau kan ya kan. Anyway, ini seru banget obrolan kita. Dan tenang, buat para good gamer di rumah, kita bakal masih ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelum ini, kita ada tantangan buat Stella. Kira-kira tantangannya apa? Jangan kemana-mana, stay terus hanya di Good Gamer. Good Gamer dan masih bareng Vela Jave. Halo. Selama ini udah dikenal gitu kan sebagai seorang caster yang piawai dalam membawakan suatu pertandingan jadi begitu menarik. Tapi sempat gak sih kamu kepikiran mungkin gak jadi caster tapi mungkin profesi lain gitu di industri e-sport, pro player gitu atau? Iya ya. Awal mulanya justru malah aku pengen jadi pro player dulu sebelum jadi caster. Jadi sempat terjun gitu kan di dunia pro playeran untuk Dota pada zaman dulunya, dan itu ladies only. Jadi memang kita fokus ke arah sana. Tapi karena kita pada zamannya saat itu diskriminasi terhadap wanita di dalam pro scene itu masih terlalu ada. Bahkan sampai sekarang sih mereka masih menganggap kalau wanita tuh nggak akan sejago pria. Nah, karena hal tersebut aku yang kayak mengurung niat gitu, karena memang bebannya juga berat loh sebenarnya. Kita memang latihan tuh 8 jam sehari. Walaupun aku dulu nggak di tim gede, tapi aku latihan 8 jam sehari. Itu belum termasuk kita juga kalau misalnya mau latihan sama coach dan juga latihan solo MMR. Dan itu tuh benar-benar terus-terusan kayak gitu. Dan itu capek. Capek. Banyak nih misalnya kayak good gamer di rumah kan yang ngerasa kayak pengen jadi professional player, dan semua professional player aku ajak ngobrol tuh semua selalu bilang hal yang sama, susah sebenarnya. Kayak kadang lu jago aja tuh masih nggak cukup buat jadi professional player. Kayak so much more. Anyway, ini salah satu pertanyaan yang biasanya paling ditanyain banyak orang gitu. Banyak yang sekarang pengen jadi professional player, tapi banyak juga loh sekarang yang pengen jadi caster kayak kamu dan teman-teman kamu. Kayaknya keren gitu kan kalau jadi caster di event. Sekarang kalian fotonya gede banget gitu kan kalau di event-event. Bener, gitu kan. di paro. Ada di poster. Ya kan kalau dulu kan caster kayaknya udah di belakang layar gak kelihatan. Tapi sekarang bener-bener kalian maksudnya ditampilin banget lah. Jadi kayak bagian dari suatu event. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, apakah pendapatan dari caster dan professional player itu sebenarnya mana sih yang kayaknya lebih menarik? Berat ya pertanyaannya ya. Iya, jadi pro player atau jadi caster ya. Tapi masih realistis kan dari segi pendapatan mana yang lebih memungkinkan gitu. Kalau kamu sendiri sebagai caster, merasakan kamu jadi professional player gimana, mau jadi caster gimana? Sebagai orang yang sudah berkenal. Tauku kalau pro player tuh tergantung tim, tapi rata-rata start dari pokoknya jutaan rupiah sih.
bahkan UMR lah ya. bisa sampai UMR bahkan lebih, ada yang lebih, ya kan? Tapi kalau misalnya caster itu rata-rata gimana ya? Soalnya kan caster tuh ada yang dibayar per bulan, ada yang dibayar per event. Dan per event tuh ada yang beda-beda. I see. Jadi nggak standarisasi, nggak standardized lah ya kayak professional player. Betul. Jadi kalau professional player memang mereka kan ada kelasnya juga. Mereka kayak gimana dan mereka dibayarnya mau monthly atau kayak gimana dengan persyaratan seperti apa. Tapi kalau caster rata-rata ya per bulan rata-rata tuh UMR ke atas. Anyway, karena tadi kita udah ngomongin soal caster nih, nah ini aku belum lupa dengan tantangan yang mau dikasih Good Gamer untuk dirimu, Vela. Jadi challenge-nya masih sesuai dengan keahlian kamu. Kamu bakal kita suruh nge-cast, pertama pakai bahasa Indonesia, kedua pakai bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia, kamu harus mengganti apa ya? Semuanya jadi pakai huruf I. Hah? Aku mau quit aja bisa nggak? Di sini, sini, menginjilkan bisi, menggigil bisi. Udah bela Jave, susah. Untung gue kagak disuruh gitu ya. Untung gue host ya. Iya, untung kamu host aja. Coba kamu. Tunggu, masih ada satu lagi. Nge-cast bahasa Inggris, tapi emosinya marah. So, we are seeing right now, everyone is pushing to the top lane right now and try to get the inhibitor turret. But look at everyone, and they're winning! Kasih tepuk tangan dong, itu dia Bella Jave. Thank you so much udah ngikutin challenge dari kita. Dan terakhir sebelum kita menutup segmen ini ya, segmen ini tentang masih banyak pertanyaan yang menanti dirimu. Aku penasaran jadi sekarang kamu tuh nge-cast game apa aja sih? Kalau game ya, aku sekarang masih ngikutin Dota karena memang aku Dota kan istilahnya game yang ngebawa aku sampai sini. Jadi aku masih bisa nge-cast Dota. Dan Mobile Legends mungkin salah satu yang jadi top priority aku untuk saat ini. Tapi aku juga nge-cast Free Fire, PUBG M, dan kemarin sempat juga nge-cast game-game yang nggak kepikiran sama sekali sih. Ya, seperti yang kemarin gitu. Enggak, justru tau nggak? Aku lupa nama gamenya apa, tapi bentuknya game HP yang motong-motong buah. Oke. Itu sampai ada. Shoutcaster? Iya, jadi ada nge-cast ya kemarin karena itu di Piala Presiden 2020 kemarin kan, soalnya ada sebagai salah satu game yang diperlombakan. Wow, itu sempet bingung nggak pasti nge-castnya gimana? Iya, sempat bingung banget, tapi ketika dilakuin ya enjoy aja sih. Oke. Anyway, setelah ini Good Gamer pastinya kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru nih sama Vela Jave. So jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami hanya di Good Gamer. Great Games, balik lagi di GG Info. Bermain video game memang seru banget. Dari game action, misteri, sampai horor, semuanya begitu seru buat dimainkan. Tapi tahu gak sih, kalau ternyata game-game yang kita mainkan itu bisa jadi merupakan video game terbaik sepanjang masa loh. Melalui survei yang dilakukan Metacritic, ini dia game terbaik sepanjang masa. Metal Gear Solid The Phantom Pain. Game garapan Hideo Kojima memang paling the best. Dari seri pertamanya Metal Gear Solid tidak pernah kehilangan penggemar. Puncaknya, pada Metal Gear Solid Phantom Pain dirilis ke pasaran. Game ini langsung diserbu para penggemar. Menariknya, game ini hanya bisa ditamatkan jika kita membeli original game. Jadi kalau beli bajakan, jangan harap deh bisa tamatin game ini ya.
Resident Evil 4. Serial game horor Resident Evil memang memiliki banyak penggemar. Salah satunya seperti Resident Evil 4 yang memiliki cerita menarik di dalam game di mana Leon masuk ke sebuah pemukiman yang berisikan zombie. Game ini menjadi game terbaik karena gameplay yang begitu menegangkan. The Elder Scrolls V Skyrim. Game rilisan dari Bethesda Game Studio ini merupakan game yang sangat menarik. Game fantasy open world ini membuat kita tertarik untuk menjelajahi apa saja yang ada di dalam game ini. Dan juga kita bisa memilih berbagai macam senjata, mantra, dan juga kemampuan loh. Jadi tentunya ini membuat si player merasakan kehidupan di sana. Red Dead Redemption. Kalau kalian penasaran tentang dunia cowboy, coba deh kalian mainin Red Dead Redemption. Rockstar Game memang gak pernah habis akal untuk merilis game terbaik seperti Red Dead Redemption. Selain cerita yang sangat menarik, game ini juga mengajak kita menjelajahi pada zaman cowboy dulu guys. Tony Hawk Pro Skaters 2. Kalian pasti kenal kan pro skater bernama Tony Hawk. Game rilisan dari Activision ini memang paling keren guys, apalagi buat pecinta olahraga skateboard. Kalian bisa melihat karakter pro player skateboard dunia di dalam game ini. Dan juga kalian bisa belajar trik yang ada juga. Baru-baru ini Activision mengumumkan akan merilis Tony Hawk Pro Skater 1+2 Remake. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Balik lagi di Good Gamer dan kali ini kita masih bersama dengan Vela Jave di sini. Nah, dari tadi kan kita sudah ngobrolin banyak hal seputar perjalanan kamu sebagai caster. Tapi kan tadi sempat ngomongin juga tuh kalau misalnya jadi di industri e-sport itu circle-nya cukup ya itu lagi kan, kamu bakal ketemu orang ini lagi. Ini pasti kenal, ada mutual friend lah gitu. Betul. Kamu sendiri jadi caster pernah nggak sih kayak deket gitu sama professional player? Kalau deket jadi teman sih banyak. Deket jadi teman baik itu banyak gitu kan, kita bisa sambil curhatan, ngobrol-ngobrolan. Tapi kalau pertanyaan JJ mau diimplis secara romantis kayaknya tidak pernah dan tidak ingin juga sepertinya. Karena kalau menurut aku pribadi ya, kalau pengen kalau punya pacar di industri yang sama, bosen, nggak ada pembahasan lain gitu loh. Kalau aku pengen punya seseorang yang kita bisa ngomongin apa yang aku nggak ngerti, jadi aku bisa jadi tahu gitu loh, bisa jadi gitu. Udah ngobrol di awal-awal mengenai cyberbullying, ada pesan-pesan nggak sih buat orang-orang yang juga mungkin mengalami hal yang sama, menjadi korban cyberbullying seperti kamu? Karena walaupun kamu sempat down ya karena cyberbullying, tapi akhirnya kamu berhasil bangkit. And you can go above that cyberbully dan bisa kembali menjadi Vela yang aktif, ceria yang seperti kita kenal. Nah, ada pesan-pesan apa nggak buat mereka yang sekarang juga mungkin menjadi korban cyberbullying ataupun bullying? Buat teman-teman yang ngerasain bully atau cyberbully sih, menurut aku seek for help sih, karena kita nggak akan bisa berdiri untuk diri kita sendiri. Dan jujur yang nolongin aku justru teman-teman aku sendiri, teman-teman dekat aku semua gitu kan, yang kayak ayo you can do it, you can. Emang sih mereka nggak tahu apa-apa apa yang lo jalani dan segala macamnya gitu kan, mereka nggak tahu perjalanan lo kayak gimana. Karena aku juga istilahnya bukan yang cuman masuk doang jadi caster, tapi memang mencoba untuk mengikuti kompetisi untuk menunjukkan kalau aku tuh bisa dan segala macamnya. Dan mereka nggak ada yang tahu gitu loh, mereka cuma mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui sebelumnya, mereka nggak tahu perjuangan kalian seperti apa. Jadi percaya aja sama inner circle kalian, circle yang benar-benar kalian percaya, karena mereka benar-benar bakal nge-reach out, mereka yang bakal ngegandeng kita. Bukan kita jadi dependable sama mereka, bukan, tapi kita memang ngerasain kalau pertemanan kita itu benar-benar bisa membuat kita maju ke tempat yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa satu lagi, doa. Karena percaya atau enggak, itu yang memberikan kamu kekuatan, karena yang nangis itu kamu sendiri dan yang berdiri itu kamu sendiri. Jadi kalau kamu mau nyari kekuatan yang paling luar biasa, cariin di atas. Oke, dan selanjutnya pesan untuk kalian semua atau mereka semua yang mungkin melakukan cyberbully, orang-orang yang melakukan bullying. Pesanku, kalau bisa jangan kayak gitu lagi, karena pasti bahagianya melakukan hal seperti itu. Karena kalau misalnya
amit-amit sampai ada yang merenggut nyawa, dosanya siapa yang tanggung? Setuju banget sama kamu. Dan buat teman-teman yang mungkin melihat cyberbullying terjadi di sekitar kita, melihat korban cyberbully ataupun bully, orang yang ngebully, ayo kita tegur, kita ayomi, kita ajak sama-sama menjadi pribadi lebih positif. Yang jadi korban cyberbully, jangan di victim blaming, guys. Jangan di victim blaming, kasih support juga. Karena victim blaming itu nggak membantu apa-apa. Oke. Anyway, kemarin ini kita juga ada segmen yang namanya pertanyaan dari netizen. Kakak Vela Jave, kok bisa sih nyemplung ke dunia e-sport? Kesannya twing. Ya, kenapa bisa nyemplung ya? Emang suka main game dari dulu sih. Dari zaman SD pun udah suka main game. Dulu kokoku adalah pemain Dota 1 dan pemain Gunbun. Nah, aku ketika di rumah ngeliatin mereka main, terus aku ikutan main. Terus enggak sih, dari dulunya emang udah main konsol dulu ya. Konsol nggak usah kita lupakan gitu kan. Cuman ketika udah masuk ke dalam dunia gaming online gitu kan, itu udah main Dota 1, main Gunbun. Aku cuman yang kayak ngeliatin dan lama suka gitu kan. Mau main juga gitu, dan akhirnya ya ikutan main. Pergi ke warnet, main game dan segala macem gitu kan, having fun dan segala macem. Sempet diomelin mami, itu pasti sempet sih, karena kita kadang nggak bisa memanage waktu kita kan. Tapi lama-kelamaan aku terlalu terbiasa dengan game, sampai pada satu saat, apa ya, dibilang nyemplung nggak sih, kecemplung yang bener sih. Kecemplung kali ya. Kecemplung, karena tadinya cuma fun-fun doang, tapi diajak ke professional scene, dan ketika masuk ke professional scene ya kita jadinya ya udah. Dulu cita-cita sebelum jadi caster apakah ada gambaran pengen jadi caster sebelumnya? Tidak pernah sama sekali. Kalau pertanyaan seperti itu tidak pernah sama sekali. Karena kalau kita tahu pas kita kecil, pas kita SD, pasti nggak jauh-jauh nih. Aku sebutin ya, nggak jauh-jauh. Dokter, pramugari. Ya nggak sih? Cewek tuh udah biasa dokter, pramugari, penyanyi. Ya, kalau enggak dancer, pasti kayak gitu. Kita cewek-cewek dulu pasti kayak gitu, dan aku dulu cita-citanya adalah jadi pramugari, ya kan, sama dokter. Biasa anak kecil kan cita-citanya banyak, tapi seiring berjalannya waktu, aku tuh pengen jadi anak teater banget gitu loh, karena anak aku dari SMP ngikut teater, SMA ngikut teater, kuliah juga ikut teater gitu kan, dan sampai saat ini ya masih pengen gitu buat ngikut teater lagi, cuman kayaknya belum dikasih kesempatan untuk join teater lagi. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa, dulu gambarannya, mungkin aku gambarannya nggak jauh-jauh dari dunia perteateran dan juga perdramaan ya sih kayaknya ya. Anyway, gak kerasa loh, ya ampun, kita udah ngobrol panjang lebar banget hari ini. Oh my god. Anyway, thank you so much Vela atas waktunya hari ini. Aku tahu pastinya good gamer di rumah sekarang semua pada sedih karena udah harus berpisah. Tapi tidak apa-apa, perpisahan itu hanyalah sementara saja. Karena minggu depan kita akan kembali lagi pastinya di Kompas TV setiap hari Minggu. Jadi buat Good Gamers di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Good Gamer, Good Game, Well play! Yay! Thank you, see you. Bye-bye, thank you Good Gamer, thank you Jenny.